Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Bapak Ibu. Saya pengen tahu responnya seperti apa nih sambil kita menunggu. Waalaikumsalam Boleh di kolom chat. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang. Insya Allah ini nanti dihadiri mudah-mudahan sampai mencapai 300 nih. Sambil kita menunggu. Akan audio sudah oke? Oke, kita tes dulu Pak Kai. Gimana nih? Ya, Sehat? Alhamdulillah. Coba kan dites dulu sebelum kita mulai. Baik, tes 1, 2, 3. Gimana? Ya, ya sip. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di malam minggu yang penuh ini. Semoga kita ya kehadiran kita di Zoom meeting ini untuk mendengarkan nanti bincang-bincang santai bersama dengan Bunda kita Kang Asep Abdul Ghani. Mohon maaf bagi teman-teman, tolong di dulu agar bincang santai ini bisa dengan baik pada saat saya dan Bunda berbicara mohon di unmute dulu biar tidak bocor ya. Jadi tema malam ini tema yang ditunggu-tunggu ini Kak. Jadi dari sekian banyak tema ya ini yang kita angkat dan tentunya berhubungan dengan nanti webinar-webinar yang akan kita adakan nanti di hari Kamis kemudian di minggu depannya. Baik Bapak Ibu, selamat datang Bu Meli, Bu Ani, Ibu Lita, Probolinggo ya, Ibu Nina, Hendarsi, saya ucapkan bagaimana semangatnya malam ini Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Baik, kita tidak berlama-lama, mari kita sebelum mulai agar selalu bahagia, tersenyum bahagia, penuh syukur bahwa ternyata malam ini Allah memberikan kita kesehatan, bisa nanti menyimak ilmu dari guru kita Kang Asep Abdul Ghani. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar insya Allah acara kita ini berjalan dengan baik. Doa dimulai. Selesai. Baik, untuk waktu, jadi kita akan mulai santai. Silakan bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya langsung ke Kang Asep. Di samping ada juga pertanyaan yang sudah masuk banyak sekali ini. Nanti akan saya bacakan atau Kang Asep yang membacakan. Ada yang mau rasain, silakan nanti bertanya langsung ke Kang Asep. Baik Kang, silakan dibuka prolognya dulu. Oke, baik teman-teman sekalian. Selamat malam. Selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang kita bisa hadir. Oh, audionya terputus kan? Mungkin di ini dulu. Audionya Di dalam kegiatan ini. Halo, pakai malah nge-freeze tuh. Pakai, halo. oh ya. Sebentar. Lanjutkan, lanjut saja biar saja otak-atik di sini. Oke, sebentar Pak. Saya Ya, pindah ini aja Pak. Ini saya dari hotel, jadi saya pindah dulu ke ya, ya. hotel Silakan. lagi sebentar. Ya, baik Kang. Ini karena nggak di Tasik ya Kang, jadi mungkin jadi. Baik teman-teman, sambil kita menunggu untuk maintenance dari Kang Asep, saya mengingatkan bahwa tema ini nanti akan berhubungan dengan webinar kita di malam Jumat nanti ya tanggal 19 yang berhubungan dengan grow mindset parenting nantinya. Begitu ya Kang ya? Sambil kita menunggu untuk maintenance, jadi ada beberapa informasi biar nggak kelewatin kan sudah banyak juga yang menanyakan. Jadi teman-teman, saya lihat dulu.
Oke, pakai gimana pakai? Kita tes dulu sebentar. Coba Kang, ngomong dulu. Tes 1 2 3. Assalamualaikum. Ya, agak merapat aja Kang. Siap. Ya, oke ya. Ya, Lanjut. oke baik teman-teman. Jadi kita akan mulai aja. Yang pertama mungkin kita bicarakan kenapa kita membicarakan tentang tema kesehatan mental di hari ini. Yang pertama adalah tanggal 10 Oktober diperingati di dunia sebagai Hari Kesehatan Mental ya. Jadi dan tema di tahun ini, jadi setiap tahun itu WHO itu menentukan tema-tema ya. Di tema tahun ini salah satunya adalah berkaitan dengan kesehatan mental para perempuan. Nah, karena perempuan ini adalah terlepas apapun, kalau dia udah menjadi istri, dia menjadi ibu adalah boleh dikatakan pengokoh ya, tiang gitu, salah satu soko guru, jadi tiang utama di keluarga, maka mungkin ini adalah menjadi penting. Dan juga dugaan saya juga terbukti karena juga peserta hari ini terbanyaknya perempuan nih ya. Terbanyaknya perempuan. Jadi untung gitu masih ada yang belajar nih para perempuan ini. Kalau nggak ada yang belajar sama sekali repot deh tuh kaum pria. Ya. Nah sekarang kita akan membicarakan. Mungkin saya mohon bantuan kepada teman-teman. Dimatikan dulu aja. Ya. Oke. Jadi kecuali saya dan Pak Kai nih yang boleh menyalakan ya. Oke, yang pertama mungkin kita sepakati dulu. Nah, sekarang kesehatan mental itu apa? Jadi apa ciri-ciri katakan saja sesuatu dikatakan sehat mental ya. Ini yang barangkali perlu kita sepakati. Jadi ada 4 ciri dari sehat mental. Jadi ciri yang pertama adalah potensi diri direalisasikan. Jadi sederhana saja nih. Nah, persoalannya yang menjadi menarik dalam tema-tema psikologi, kita nggak pernah tahu, ya kita nggak pernah tahu. Artinya sampai detik ini belum ada alat ukur yang menentukan batas dari potensi kita, gitu ya. Jadi belum ada tuh, belum ada alat ukur yang mengukur bahwa orang ini, katakanlah orang ini udah nggak punya potensi lagi, gitu, nggak ada itu. Nah, jadi selama orang yang bersangkutan mau bereksplorasi, ya selama orang yang barusan yang bereksplorasi, tentu saja akan ada selalu cara gitu orang untuk potensinya dirinya direalisasikan. Bagaimana itu terjadi? Sederhana saja. Pada waktu misalnya saja COVID-19. COVID-19 itu membuat orang jujur aja ya, banyak orang yang frustrasi di awal-awal. Karena juga menjadi kehilangan banyak kesempatan, kehilangan mobilitas, kehilangan kemudian juga komunikasi tatap muka. Nah, ada sejumlah orang bahkan sampai kehilangan pekerjaan ya, sampai kehilangan pekerjaan. Oke, nah ini menjadi menarik gitu ketika orang-orang ini adalah seperti ini gitu ya. Orang-orang tersebut juga kemudian juga awal-awalnya seakan-akan ya terkena impact, jatuh, ya, tetapi sejumlah orang kemudian adalah bisa bangun dengan cara baru. Ada orang yang kemudian yang tadinya adalah masak biasa-biasa saja, kemudian dia belajar dari YouTube, kemudian dia bikin masakan, kata pasangannya enak, kata tetangganya enak, kemudian dia mulai apa namanya mengembangkan bisnis kecil-kecilan dalam rangka supaya dia bisa bangkit dari PHK-nya itu pada waktu COVID. Jadi ada orang-orang yang tadinya adalah karena COVID itu adalah seorang ibu yang tadinya cuma nganterin anak, pulang nganterin anak ke sekolah, ibu itu tentunya saja udah penuh dengan pekerjaan domestik. Nah sekarang tambah nih karena gara full from home, sekolah dari rumah, maka si ibu adalah seringkali si ibu lebih berat dibandingkan dia jadi guru yang ngajar lewat media gitu ya. Nah, ini menjadi menarik di situ. Ada beberapa orang tua yang awalnya sangat frustrasi, sangat capek, sangat lelah. Akan tetapi lama-kelamaan karena dia adalah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai 2 tahun lebih dia menemani anak, akhirnya dia menyukai cara belajar, cara pembelajaran. Akhirnya dia kemudian bertanya kepada gurunya, kalau saya tertarik nih dengan ngajar kayak gini, ada nggak ya kuliahnya?
Tidak sedikit ada beberapa orang yang kuliah, bahkan tidak sedikit juga ada beberapa orang yang menjadi sarjana pendidikan gara-gara COVID. Artinya orang yang bersangkutan tadinya mengatakan bahwa saya nggak bisa, saya nggak punya bakat jadi guru, saya nggak ahli jadi guru, saya susah ngejelasin kepada anak. Akan tetapi setelah dia berlatih, ya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai 2 tahun lamanya mereka bisa. Nah, jadi potensi diri direalisasikan ini kalau ada orang yang bertanya, gimana kita tahu bahwa ada potensi yang belum direalisasikan? Gampang, explore aja. Jadi Anda mungkin punya potensi seni, Anda punya potensi ini. Bahwa Anda sekarang belum menampilkannya karena belum aja. Kalau sudah mau menampilkannya dan Anda mau mengeksplorasi bisa. Contoh misalnya saja saya punya seorang teman ya dari Jeneponto. Ya dari Jeneponto jauh itu Jeneponto. Jadi kalau misalnya mau naik kapal pinisi itu sampai ke Jakarta ya itu kurang lebih sekitar 1 minggu itu ya 1 minggu itu sampai ke apa namanya itu ada yang namanya kalau misalnya Tanjung Priuk itu kan untuk yang keren-keren lah kapal keren tapi kapal-kapal pinisi itu datangnya ada tuh di pelabuhan yang nggak begitu di Sunda Kelapa ya Pelabuhan Sunda Kelapa itu dekat dari kota tua Jakarta. Nah, ada teman saya ini dari Jeneponto gitu kan, dia uh, awalnya adalah senang mata pelajaran IPA, kemudian dia kuliah di IPB gitu ya. Dan kemudian dia ngambil jurusannya adalah dokteran. Nah, akan tetapi ya dia udah jadi dokter hewan, ditasbihkan jadi dokter hewan ya, tetapi dia ngelihat gitu bahwa mungkin juga secara keuang ya menjadi dokter hewan bagi dia pada waktu itu nggak begitu menarik. Nah, sehingga dia coba eksplorasi, dia menjadi pengusaha. Ya, akhirnya bisa. Ternyata setelah itu dia tertarik menjadi pengusaha itu ternyata juga ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya adalah membuat klien, membuat mitra, membuat calon pelanggan, membuat calon prospek gitu ya supaya tertarik supaya sehingga hubungan antara dua pihak ini adalah hubungan antara manusia. Nah, sehingga orang yang bersangkutan belajar hanya tertarik nih gitu ya untuk belajar tentang manusia, kelakuan manusia, belajar tentang konseling, tentang coaching, tentang psikoterapi gitu ya. Nah, dan orang itu hanya bisa sukses bahkan mengalahkan kesuksesan. Saya mengatakan mengalahkan kesuksesan itu dalam pengertian begini. Mungkin ya sebenarnya kan yang urusannya tentang konseling psikoterapi biasanya psikolog atau psikiater. Nah, kalau kita lihat psikolog psikiater itu katakanlah dari perguruan-perguruan tinggi ternama itu berapa nih? Kalau benar-benar mereka udah punya praktek, berapa rata-rata perharinya praktek, nah, berapa uang yang di-create gitu dari konseling. Itu ternyata orang ini ya jadi apa namanya dokter hewan ini mengalahkan tuh dari rata-rata angka-angka psikolog di daerah itu. Nah ini kan jadi ngelihat nih bahwa ya potensi itu bisa saja gitu direalisasikan. Nah jadi artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa orang nggak punya potensi gitu ya, atau saya tidak berpotensi sebelum kita mengeksplorasi. Nah, dikaitkan dengan tema keluarga, nah ini menjadi menarik. Berarti di keluarga itu kan sangat-sangat banyak tuh alasan-alasan aja tuh. Ah nggak bisa, aku ini dari dulu juga gitu. Kalimat-kalimat kayak gitu, jangan harap aku bisa melakukan kayak gitu. Itu dari dulu aku nggak kayak gitu. Itu seakan-akan kalimat-kalimat seperti itu seringkali kita gunakan dalam rangka ya tidak mau melakukan saja gitu ya. Bukan kita tidak punya potensi. Ciri yang kedua adalah mampu bekerja produktif dan berkah. Nah jadi sederhananya bekerja itu adalah kan melakukan kerja, melakukan karya. Nah, yang karya-karya kita itu menghasilkan sesuatu. Di sini ada kata berkah. Berkah itu adalah berarti adalah berkelanjutan, berkesinambungan, ya kemudian juga berkembang, menjadi meluas gitu. Efek dari kerja Kita pakai yang lain dulu. Lanjut, Kang. Oke. Nah, jadi mohon teman-teman ya, tolong dimatikan ya, mute, tolong di mute ya. Ya. Nah, biar kita sama-sama enak nih. Kemudian, nah karena bekerja produktif ini nggak mudah gitu. Nah, berarti orang misalnya menjadi suami, berarti dia adalah
mempunyai peran pencari nafkah. Nah, bagaimana dia mencari nafkah itu dengan cara-cara karya-karya yang produktif. Pekerjaan banyak, tetapi belum tentu produktif. Nah, kemudian juga seorang istri, katakanlah ada sepakat suami istri itu adalah istrinya adalah di rumah. Tentunya saja di rumah banyak pekerjaan domestik. Nah, bagaimana melakukan pekerjaan domestik itu menjadi produktif? Bagaimana dia masak produktif? Bagaimana dia mencuci yang produktif, gitu ya? Bagaimana dia menata rumah yang produktif? Bagaimana dia mengasuh anak yang produktif? Ya, otomatis juga perlu ilmu, perlu pengetahuan, perlu punya keterampilan, dan perlu juga pendukung-pendukung lainnya. Nah, yang ketiga itu tangguh terhadap tekanan. Nah, di dalam keluarga itu tekanan itu banyak betul. Jadi ada tekanan yang sifatnya pribadi, datangnya dari diri sendiri, datangnya dari pikiran-pikiran sendiri, datangnya dari perasaan sendiri, datangnya dari relasi antara saya dengan diri saya sendiri. Nah, jadi bisa saja tekanan itu datang dari dalam. Nah, tetapi tekanan juga bisa datang dari pasangan kita, ya, tuntutan-tuntutan pasangan kita, keinginan-keinginan pasangan kita, ya, harapan-harapan pasangan kita. Kemudian juga mungkin juga ada permintaan-permintaan pasangan kita. Itu adalah menjadi tekanan juga. Nah, belum lagi bagi yang punya anak berarti datangnya dari anak. Dari mulai katakanlah tangisan anak, rengekan anak, kemanjaan anak, maunya anak, gitu ya kan. Termasuk juga barangkali juga sikap-sikap anak yang menentang kita atau sikap-sikap anak yang barangkali juga anak-anak belum tahu nih bahwa orang tuanya lagi punya masalah, orang tuanya punya kesulitan, orang tuanya sedang bokeh gitu ya. Orang anak kan nggak tahu gitu. Nah, bisa juga tekanan yang datang dari keluarga serumah. Ada perilaku pembantu rumah tangga, perilaku supir, ya perilaku tukang kebun gitu ya bagi orang-orang ini. Nah, dan bisa jadi juga dinamika-dinamika yang ada di dalam orang-orang satu rumah itu juga menjadi tekanan. Nah, ditambah lagi kalau di masyarakat Indonesia itu karena masih masyarakat komunal, di mana keluarga besar juga seringkali juga menjadi terlibat gitu dalam hampir seluruh kegiatan keluarga kita, maka sangat mungkin tantangan-tantangan itu datang dari tekanan-tekanan itu datang dari keluarga besar itu. Bisa datang dari orang tua kita yang katakan saja mengeluh, punya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Bisa juga datang misalnya saja dari kakak kita, adik kita. Bisa juga datang dari kakak ipar kita atau adik ipar kita. Nah, bisa juga datang dari katakan saja mertua dengan ragam keinginannya, dengan ragam tuntutannya bisa jadi gitu ya. Nah, bisa jadi datang juga dari ipar-ipar kita. Nah, ini adalah menjadi menarik kalau kita bicara kesehatan mental di keluarga. Tantangan kesehatan mental di keluarga itu lebih banyak nantinya adalah bagaimana kita tangguh terhadap tekanan. Dan ini nggak mudah, nggak mudah. Semakin kita nggak mempunyai pemahaman yang luas, semakin kita nggak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, semakin kita nggak mempunyai kemampuan untuk katakanlah mampu mengelola resiko, semakin kita nggak mempunyai kemampuan untuk bersikap asertif, peluang kita barangkali terjerembab dalam kesehatan mental yang rendah adalah besar. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita bicara kesehatan mental, kalau kita mau ciri nomor 3 ini nih, terpenting nih. Jadi bagaimana kita terus belajar terus ya supaya kita bisa memitigasi tekanan-tekanan yang ada di keluarga, kemudian bisa mengantisipasi tekanan-tekanan yang ada di keluarga, dan bisa mempunyai kompetensi sebelum tema-tema tekanan itu datang dan muncul kepada kita. Sehingga pada waktu datang dan muncul, kita mampu berselancar dengan baik di atas tekanan-tekanan yang datang, gelombang-gelombang tekanan yang datang kepada kita. Jadi tantangannya adalah, karena itu di dalam ajaran agama Islam ada kalimat bahwa belajar itu ya sepanjang hayat, ya belajar itu ya dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, jadi selama ada hayat kandung badan, disitulah kita belajar. Kenapa perlu belajar? Karena kita tekanan-tekanan akan datang terus kepada kita. Jadi supaya kita nyaman, supaya kita sehat mental,
Nah, teruslah belajar, jangan katakan saatnya saya udah berhenti belajar. Semakin Anda berhenti belajar, semakin ya Anda harus siap-siap bahwa Anda akan terjebak, akan terpojok, akan terjatuh di dalam kehidupan. Dan kesehatan mental kita kecenderungannya adalah mudah ambruk pada waktu kita berhenti belajar. Nah, ciri yang keempat adalah, oke ya, jadi ciri yang keempat ini adalah mampu memberikan kontribusi. Nah, artinya kontribusi itu adalah bahasa lainnya dari kontribusi itu berbagi. Bahasa lainnya itu berarti saya mau memberi. Bahasa di dalam ajaran Islam ada menggunakan istilah kullu ma'rufin sodakoh. Jadi setiap hal-hal yang baik itu sedekah. Nah, jadi memberikan kontribusi itu sedekah itu bisa lewat harta, bisa lewat diri kita. Nah, diri kita itu artinya apa? Pengetahuan kita, keterampilan kita, keahlian kita, kekuasaan yang kita miliki, kewenangan yang kita miliki, wibawa yang kita miliki, martabat yang kita miliki. Nah, kalau semuanya itu kita lakukan ya demi sebuah kebaikan, maka itu pun kontribusi atau sedekah. Nah, jadi kalau kita bicarakan dari 4 ciri kesehatan mental ini dikaitkan dengan keluarga, berarti keluarga yang sehat mental yang kayak gimana? Terus day to day memastikan bahwa ada potensi-potensi baru yang digali, ada potensi-potensi baru yang dieksplorasi, sehingga katakanlah keterampilan kompetensi-kompetensi yang dimiliki, baik 1, 2, 3, 4, 5 anggota keluarganya itu adalah naik. Ya. Kalau kemarin katakanlah si A mempunyai cuma 5 potensi, 5 kompetensi, sekarang menjadi 7, 8, 9, 10. Bahkan nanti ada kompetensi bersama gitu. Kalau keluarga itu kan ada kompetensi bersama juga itu. Ada sesuatu yang dikerjakan sendiri, ada yang dikerjakan bersama. Nah, kalau kompetensi yang dikerjakan bersamanya meningkat, nah berarti potensi dirinya direalisasikan. Yang kedua, bekerja produktif dan berkah. Nah, jadi kita lihat juga misalnya ada sebuah pekerjaan di rumah. Pekerjaan sederhana saja, menyetrika. Semua orang pada ngomel ke ibu, ini nyetrikanya lama, tapi semua orang yang lainnya nonton TV, misalnya kayak gitu. Nah, berarti di situ yang lain nonton TV ini kan nggak melakukan pekerjaan produktif pada saat itu. Nah, kalau mereka bekerja produktif dan berkah, bisa jadi ada yang nyetrikanya, ada yang apa namanya, kalau misalnya tidak punya pembantu rumah tangga ya, ada yang menyetrika, ada yang ngelipet, kemudian juga ada yang bantu, kemudian memindahkan baju dari keranjang, katakan saja ke uh, 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 rak pakaian gitu atau ke lemari pakaian. Nah, kalau kayak gitu kan namanya bekerja produktif dan berkah. Nah, ini agak sulit menyiapkan makanan. Sementara anak-anaknya di situ nganggur-nganggur aja. Dan anak-anaknya juga tidak diajarkan untuk peduli. Nah, kalau si orang tua ngerti, dia akan bilang, Yona, ayo bantu ibu nih. Nah, kamu coba nih potong-potongin bahannya ini biar nanti yang masaknya, yang memasukkan ke wajannya, yang memberikan bumbunya bunda. Nah, nanti ayo siapkan meja, siapkan ini. Kalau kayak gitu adalah menjadi produktif tuh dan berkah. Kenapa berkah? Karena melibatkan semua anggota keluarga, ada komunikasi di situ, ada keterlibatan di situ, ada cinta hadir di situ. Nah, ini banyak yang hilang saat ini. Dulu ada seorang teman saya, seorang apa ya? Seorang antropolog, dia melakukan penelitian di Tanah Pasundan. Dulu di Tanah Pasundan itu orang-orang tuh pasti berkumpul. Jadi ada saat berkumpul di rumah itu pada waktu sebelum makan. Jadi sebelum makan siang itu orang tuh berkumpul. Di mana berkumpulnya? Di dapur. Nah, di dapur tuh apa? Sambil ngapain? Mengitari, melingkari tungku alias hau. Nah, di situ ada orang yang kemudian apa namanya menyalakan api, ada orang yang memelihara api. Yang memelihara api itu maksudnya supaya apinya tidak padam, berarti dia harus ngatur tuh kapan nambahin kayu yang baru gitu ya, kayu bakar yang baru, kapan kemudian menarik dari tungku, kapan kemudian mendekatkan ke tungku supaya apinya besar. Nah, ada juga orang yang menyiapkan dulang ya, dulang itu sebuah wadah dari kayu yang nantinya adalah
untuk kemudian ketika nasi itu sudah matang, kemudian nasi itu diolah lah di dalam dulang itu. Nah, kemudian juga ada orang yang nantinya menyiapkan di situ piring dan segala macam alat. Jadi boleh dikatakan perilaku makan itu adalah menjadi perilaku yang melibatkan semua pihak. Nah, tetapi gara-gara ada Magicom sudah hilang tuh budaya itu. Jadi Magicom itu adalah, makanya saya ngelihat, saya orang Baduy udah banyak jadi YouTuber. Tapi saya bilang orang yang Baduy, lo jadi YouTuber nggak apa-apa, tapi jangan sampai hilangkan makan bareng-bareng di dalam dapur yang sama. Nah, karena itu adalah setelah diteliti nih sama teman-teman yang antropolog ini, ya menjadi menarik. Ada perubahan perilaku, ya, ada kehilangan orang untuk peduli, ada kehilangan orang untuk berkomunikasi, berkomunikasi menjadi sulit, memahami masalah-masalah keluarga menjadi sulit gara-gara sebuah benda yang namanya Magicom. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari sini, Magicom aja itu bisa mengantarkan kepada kesehatan mental, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya bukan Magicomnya yang perlu disalahkan sebenarnya kan gitu. Nah, cuman barangkali tadi harusnya ketika ada Magicom, ada berarti pola baru di dalam berkomunikasi di keluarga yang perlu kita bangun. Sayangnya kita tidak membangun itu. Nah, sehingga akhirnya kita kehilangan momen-momen penting yang membuat keluarga itu mampu bekerja produktif dan berkah. Nah, kita kaitkan nih, apa nih ciri ketiga tangguh terhadap tekanan dengan kesehatan mental dalam keluarga? Nah, mohon maaf, keluarga itu berarti adalah sumber belajar. Keluarga itu misalnya gini, saya seorang ayah, saya punya istri namanya Ai Hojana. Saya dan istri saya sudah menikah sejak 95, sudah berarti 28 tahun ya sampai sekarang. Kita nggak punya anak nih, cuman kita kan punya adik-adik banyak nih. Ada anak, ada katakanlah suan-suan kita ya, jadi anak-anak adik. Nah, kita lihat nih, nah yang karena kita sebagai uang kita udah mulai peduli nih, ini anak kayaknya di sekolah nih punya masalah ini nih, kayaknya ibunya belum ngajarin. Kita kasih tahu, ibu, ajarin nih anakmu nih tema-tema kayak gini nih, supaya di sekolah dia bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, bisa F. Intinya adalah supaya anak-anak itu tidak tertekan. Jadi jauh sebelum anak itu tertekan, lebih baik diajarkan dulu gitu. Sehingga kadang-kadang saya bilang, belajarlah tega kepada anak, belajarlah tegas kepada anak. Karena kalau Anda tidak tega, maka anak-anak Anda akan tergantung terus kepada Anda. Nah, itu yang menyebabkan banyak anak-anak ya, tidak sedikit kasus-kasus di klinik anak ya, dari teman-teman saya yang terbiasa menangani kasus-kasus psikologi anak, itu banyak kasus anak-anak sekarang gitu ya, itu relatif lebih rapuh. Gitu. Kenapa lebih rapuh? Ya karena tadi ya di rumah tidak disiapkan untuk tangguh. Nah, semakin keluarga adalah abai terhadap ngedidik, ngelatih otot berani anak, otot percaya diri anak, otot kesiapan anak, otot relasi sosial anak. Kalau otot-otot itu tidak dilatih, ya anak-anak kita lunglai, lemah dan lunglai, dan nggak mudah jatuh, rapuh ketika mendapatkan tekanan-tekanan di tema-tema tertentu. Nah, berarti di sini nggak mudah saya rasa kalau kita pengen ciri yang ketiga ini. Banyak orang, banyak keluarga yang ambrol di ciri yang ketiga ini. Nah, berarti keluarga perlu lihat tuh, oh suami saya ini kayaknya gampang ambrol oleh tema-tema ini ya. Berarti kita harus dukung tuh. Gimana caranya suami saya ini meningkat keterampilannya, sehingga kalau ada masalah-masalah sejenis, dia pelan-pelan mampu bangkit, pelan-pelan tahu caranya, pelan-pelan tahu kemudian menganalisisnya, dan pelan-pelan juga mampu mengatasinya. Jadi ini tantangan bagi kita. Nah, kemudian juga misalnya nih, seorang suami ngelihat istrinya, istrinya nih kayaknya pemalu. Setiap ada undangan dari katakan saja pengajian, dia menghindar terus, nggak pernah mau, ada aja alasannya. Nah, di situ berarti nih ada apa nih dengan istri saya? Nah, berarti istri saya dalam tema itu tidak tangguh terhadap tekanan, minimal tekanan sosial. Nah, berarti perlu ada obrolan supaya dilatih, supaya
supaya dia kemudian juga mempunyai keterampilan baru dalam membangun relasi sosial di masyarakatnya. Jadi sederhananya adalah di nomor 3 ini, saya rasa kalau berangkat dari pengalaman saya sebagai psikolog, paling banyak orang barangkali terganggu kesehatan mental di dalam keluarga, khususnya karena mereka adalah kaget karena mereka tidak pernah melakukan mitigasi, tidak pernah melakukan antisipasi terhadap tekanan-tekanan yang akan datang saat mereka berkeluarga. Nah, kalau yang nomor 4, memberikan kontribusi, saya rasa di masyarakat Indonesia ini udah teruji lah. Nah, karena pada waktu COVID pun itu ada survei yang dilakukan oleh Gallup Internasional menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah masyarakatnya mungkin paling mau melakukan kontribusi gitu ya. Mau berbagi, mau berbaginya juga macam-macam di dalam ragam tema ketika COVID. Nah, di dalam memberikan kontribusi ini berarti juga kalau misalnya di keluarga penting juga tuh. Nah, nantinya kan ada pembiayaan ya, kalau pembiaya, kalau katakanlah kontribusinya menggunakan harta gitu ya, menggunakan barang, menggunakan benda, berarti perlu ada pembiayaan. Nah, dalam pembiayaan ini kan berarti perlu uang. Nah, kadang-kala memang banyak keluarga itu repotnya itu di tema-tema keuangan. Nah, yang lebih repot itu banyak juga para istri itu juga menjadi sengsara gara-gara si suaminya mengatakan gini, ya udah aku kan udah kerja keras, cukup nggak cukup, cukupin. Nah, itu juga barangkali kalimat seperti itu juga cukup banyak didengar oleh ibu-ibu dan membuat ibu itu makin tertekan. Karena seakan-akan dia mendapatkan seorang suami yang tidak begitu peduli terhadap realita yang sebenarnya. Demikian dulu pengantar. Silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada Pak Kai. Baik Kang, ini ada yang nomor 3 ini banyak yang menyoroti. Jadi agar tangguh itu mental atau mindsetnya seperti apa yang harus dipersiapkan itu Kang? Oke, jadi yang jelas yang namanya tangguh itu ya berarti di situ kalau kita bicara kan, kalau kita bicara tangguh itu berarti dia lengkap Pak. Ya tangguh badan, kan gini juga orang misalnya jadi atlet ya, kalau badannya nggak tangguh repot Pak, lunglai juga. Berarti badannya perlu dilatih. Tangguh apalagi? Berarti tangguh yang namanya pikiran, berarti pikirannya perlu dilatih. Nah, sehingga orang yang bersangkutan bisa berpikir dengan benar. Kemudian tangguh apa lagi? Tangguh emosi. Tangguh apa lagi? Tangguh relasi sosial. Dia juga perlu membangun komunikasi dengan orang lain. Mampu membangun bagaimana dia mendapatkan dukungan dari orang lain, bagaimana dia membangun keakraban dengan orang lain, dan bagaimana dia membangun kerjasama dengan orang lain. Tangguh apa lagi? Nah, tentunya saja nantinya adalah tangguh berkaitan dengan sesuatu yang akan menghasilkan uang. Lalu berikutnya tangguh apa lagi ya? Tangguh dalam tema-tema bisa saja spiritual. Jadi ketangguhannya bisa kita luaskan kemanapun kita mau pakai. Baik Kang, ini ada pertanyaan dari Ibu Heran, ini bagaimana menjaga kestabilan jiwa bagi ibu yang bekerja Kang? Ya, yang pertama lagi, barangkali tantangan bagi ibu yang bekerja, yang pertama perlu duduk bareng dulu nanya sama suami nih, sama pasangan ini, kan? Terutama berarti kan ada peran-peran domestik yang apakah peran-peran domestik itu disubstitusikan atau tidak? Peran domestik itu apa? Masak, ngepel, nyatrika, gitu kan? Kemerapikan rumah. Itu pekerjaan yang dilakukan kalau di hotel itu oleh staff housekeeping gitu ya, karena apakah itu masih tetap dilakukan nggak? Kalau tidak kan berarti dia kerjanya ya hampir 16 jam. Hampir 16 jam berarti. Nah, berarti nih bagi orang yang bersangkutan perlu clear dulu nih suami dan istri ini. Nah, jadi dilihat-lihat kenapa harus bekerja. Supaya apa? Nah, nanti jelas nih. Berarti nih pada waktu kita bekerja berarti anak kita siapa. Nah, itu perlu duduk bareng. Sampai titik mana didiskusikan dulu, dihitung. Kalau itu tidak jelas, bisa jadi akhirnya juga si laki-laki memandang bahwa semua termasuk uang yang perempuannya tertekan. Nah, jadi kalau menurut saya berarti tantangan menjaga kestabilan jiwa bagi ibu yang bekerja itu
justru adalah bagaimana supaya dia tidak banyak konflik peran antara dia sebagai pekerja dan dia sebagai ibu atau dia sebagai pengasuh dari anak-anaknya. Nah, karena kalau misalnya itu si suaminya abai tentang tema itu, ya dia makin tertekan. Dia seakan-akan dipersalahkan kalau ada masalah-masalah apapun yang ada berkaitan dengan anak-anaknya. Nah, jadi di sini adalah perlu duduk bareng dengan suami dan istri untuk membicarakan tema-tema ini, sehingga kalau ada masalah-masalah itu bukan dilihat sebagai saya salah karena saya ibu bekerja, tetapi ini adalah konsekuensi wajar dari kita bekerja, sehingga bagaimana kita mengatasinya dengan cara yang baik tanpa mempersalahkan pilihan yang sudah ada. Demikian Ibu Hera. Berikutnya pertanyaan dari Indar Hairunisa. Benarkah menangis bisa menyembuhkan mental? Karena ketika mengalami tekanan rasanya lega jika sudah menangis. Benarkah menangis bisa menyembuhkan mental? Bisa jadi ya. Banyak penelitian-penelitian tentang itu. Terkadang menangis itu di waktu kanak-kanak adalah segala macam bahasa. Lapar pakai menangis. Bayi ya. Bayi lapar menangis. Gerah menangis. Pengen buang air kecil menangis. Pengen BAB menangis. Pengen nyusu menangis. Lama-kelamaan orang itu mengembangkan bahasa. Tetapi tetap ada bahasa-bahasa untuk menggambarkan emosi. Sayangnya banyak orang tua yang bisa jadi tidak mengajarkan bagaimana mengatakan apa yang dialami dalam bentuk kata. Sehingga sejumlah orang sulit mengekspresikannya. Sehingga ketika sulit mengekspresikannya, tangisan adalah seakan-akan satu-satunya alat ekspresi. Nah, ketika tangisan menjadi satu-satunya alat ekspresi dari sebuah pengalaman-pengalaman batin yang tidak nyaman, dan saya nggak tahu cara mengungkapkannya, maka dalam tema itu tangisan adalah bisa menyembuhkan. Tangisan adalah bisa melegakan. Walaupun itu adalah cuman sifatnya sementara. Karena kalau masalahnya nggak kelar-kelar, penyebabnya nggak diatasi, kemudian juga cara menghadapinya juga kita nggak tahu, ya berarti cara penyelesaian kita cuma reaktif namanya. Yang kita butuhkan adalah justru kita responsif, alih-alih reaktif. Demikian untuk Indar Hairunisa. Berikutnya dari Umi Farudi Harahap, Magister Pendidikan. Sejauh mana perkembangan mental anak tingkat SMA, terutama sikap sosialnya? Saya tidak tahu nih maksudnya sejauh mana perkembangan mental anak setingkat SMA. Sederhana saja, bagi Anda lihat aja tugas perkembangan anak setingkat SMA. Berarti kan dia di remaja akhir masuk ke dewasa awal. Nah, berarti apakah si anak-anak itu sudah sesuai dengan tingkat perkembangannya? Sudah dengan tingkat perkembangan pikirnya, sudah tingkat perkembangan fisiknya, sudah sesuai dengan tingkat perkembangan emosinya, sudah sesuai dengan tingkat perkembangan sosialnya. Nah, jadi lihat aja gitu, kalau berarti melenceng ya tugas kita. Nah, kalau saya membaca buku pedoman dari Kemendikbud tentang buku pedoman kebimbingan konselingan, nah di situ digambarkan gitu ya bahwa tugas bimbingan konseling di sekolah itu adalah menyiapkan anak dan memastikan anak berkembang dalam seluruh potensi-potensinya, fisiknya, pikirnya, atau kognitifnya, emosinya, sosialnya, bahkan di situ juga adalah persiapan karirnya. Nah, jadi sederhana saja kalau kita ngelihat anak SMA ya ngelihat sehat mentalnya yang paling tidak itu. Tambah 4 ciri tadi. Berikutnya Suhani. Suhani, Kang Asep, bagaimana jika pekerjaan sudah dijalani saat ini membuat insecure? Rasanya berat sekali mau berangkat kerja karena pekerjaan saat ini gak sesuai dengan passion dan keahlian saya. Mau cari kerjaan lain terbentur dengan anak yang masih bayi sehingga sampai saat ini ditahan-tahanin bekerja di tempat saat ini dengan suasana hati yang bisa dibilang sedih. Udah duduk bareng suami yang lebih memilih tempat bekerja sekarang karena dekat dari rumah. Bagaimana supaya kesehatan mental saya tetap dijaga? Yang jelas berarti tadi ya, Anda kan berarti di sini ya jadi perempuan, ya juga kemudian Anda harus bekerja terlepas dengan apapun. Kami memandang bahwa ini adalah tempat kerjanya dekat dengan rumah. Nah, di sisi lain adalah ini tidak sesuai dengan passion.
Saya itu lagi mikir itu. Saya sampai sekarang ini kalau ada orang yang berbicara passion, passion saya itu apa? Bingung saya juga kalau ditanya Sama gitu. Kang. Kang Asep, passion Kang Asep apaan sih? Pedagang domba atau peternak domba atau apa namanya? Kayaknya kok banyak banget gitu yang dikerjain. Nah, bagi saya problemnya akan kayak gitu. Kalau saya berangkatnya kepada passion, maka saya barangkali akan passion saya bisa jadi ada, tetapi bisa jadi passion itu nggak ada kaitannya dengan uang, gitu ya. Atau uang yang melalui passion itu ya kecil, gitu. Atau tidak ada, gitu. Nah, sementara ada pekerjaan-pekerjaan yang memberikan peluangnya ada uang, bisa jadi kita tidak passion. Saya untuk sementara mendefinisikan passion pakai definisi saya ya, adalah sederhananya kemampuan kita untuk mau melakukan pekerjaan dan mencintai pekerjaan itu. Itu aja bagi saya. Nah, jadi kan namanya kemampuan melakukan pekerjaan dan mencintai pekerjaan bisa dilatih. Bisa dilatih. Jadi dilatihnya gimana? Nah, itu ada sebuah buku yang judulnya dikarang oleh seorang psikolog klinis ya, The Power of Tiny Habit. Jadi daya atau kekuatan dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil. Nah, kita pengen nih, aduh Pak saya pekerjaan saya ini nggak ini. Coba deh dimulainya dari sini nih. Dari mana mulainya? Mulainya dari terdalam. Apa sih nilai paling utama dalam hidup kita? Oh misalnya nih, kebersatuan dengan ilahi. Nah, mari mulainya dari situ. Ya, ini pekerjaan ini ada datang ke saya ini lewat dari mana? Siapa yang menggerakkan pekerjaan ini datang kepada saya? Siapa yang menggerakkan pekerjaan ini, lowongan ini hadir ke saya? Nah, kalau kita larikan ke situ kan kepada ilahi rob. Kalau sekarang saya nolak, saya hindari pekerjaan ini, sama nggak ya saya bahwa saya tuh seakan-akan tidak sedang mensyukuri gitu kenikmatan yang bisa jadi orang lain mah sulit. Ya, dia banyak orang yang barangkali bekerja itu bukan masalah passion tidak passion. Banyak di dunia ini orang yang bekerja itu justru pikirannya itu adalah yang paling penting ada uangnya untuk melindungi keluarga, untuk mempertahankan hidup. Nah, bagi kita bahkan barangkali memikirkannya udah ke sana. Mari kita lihat ke aspek-aspek yang seperti itu sehingga peluangnya kita untuk belajar mulai menyukai pekerjaan ini ya sehingga akhirnya adalah kita menjadi bisa. Sama aja. Pada waktu awal COVID, ya saya kalau ditanya sama orang sebelum COVID ini tahun 2019, itu saya jalan-jalan di satu tahun itu mungkin 200 hari itu jumlah jalan-jalan saya. Saat ini di Surabaya, besok udah di Malang, lusa bisa jadi di Bali gitu ya. Kemudian minggu depannya udah di Makassar. Kemudian beberapa kemudian nah, jadi kelalang keliling. Jadilah COVID. Waduh, saya terpukul itu. Waduh, gua udah nggak jalan-jalan. Apakah saya termasuk makhluk digital? Kagak juga. Tetapi mau tidak mau, saya segera tuh belajar. Ya, belajar nggak mudah. Passion saya bukan tuh bikin gitu-gituan. Bukan kalau kita tanya. Tapi saya ngeliat nih, gimana caranya nih menggantikan peluang-peluang uang yang tadinya ada menjadi yang peluang jadi hilang. Berarti medianya harus berlatih. Nggak berlatih pada media. Berlatih Canva, berlatih bikin video, berlatih bikin, ngerti Telegram, Instagram, dan segala macamnya. Belajar tentang AdSense, belajar tentang Google Ad, belajar tentang Instagram Ad, segala macam. Jadi mau tidak mau, apakah itu passion saya? Tidak. Tapi kenapa saya gerak ke situ? Saya lihat hidup harus bertahan, hidup harus jalan, dan berarti rezeki akan selalu ada. Problemnya barangkali medianya yang perlu berubah. Keinginan kita untuk lentur terhadap perubahan itu adalah mengalahkan dari sekitar yang namanya passion tadi. Sehingga lama-kelamaan yang tadinya kita agak mengalami kesulitan, karena terus kita tekun lakoni pelan-pelan menggunakan tiny habit tadi, jadi kebiasaan yang ujung-ujungnya adalah kita mampu mengatasi. Dan kita tidak tanyakan lagi, apakah saya sukai pekerjaan ini atau saya tidak sukai pekerjaan ini. Yang real adalah, alhamdulillah Allah memberikan dengan pekerjaan yang sulit ini, termasuk saya tidak passion ini, tetapi uang hadir dari pekerjaan yang sulit. Sehingga Baik, itu adalah saya syukuri. baik kan, audionya dibenahi dulu sebentar. Jadi temanya sangat menarik. Sambil Kang Asep membenahi ini, jadi ada sedikit informasi nih Kang. Ya silakan Pak, Ya, silakan. ada yang bertanya bahwa nanti di
berhubungan dengan passion ya dan mindset ini berhubungan dengan tema-tema yang nanti kita akan bahas di malam Jumat nantinya. Jadi saya screen dulu sebelum kita lanjutkan. Baik teman-teman, jadi nanti ini masih berhubungan dengan parenting, apalagi di nomor 3 tentang bagaimana ketangguhan itu tetap kita maksimalkan. Ini tentunya berhubungan dengan mindset ya. Nah, tema ini akan paralel akan berkelanjutan, akan melengkapi dari apa yang dibahas oleh Kang Asep tadi, yaitu yang berhubungan nanti dengan growth mindset parenting ya. Jadi nanti dimanfaatkan di malam Jumat ini, nanti di tanggal 19 temanya sangat menarik dan ini sudah banyak juga yang japri saya untuk ikut di webinar ini. Nanti akan dibahas tentang apa itu mindset, efek mindset terhadap gerak tindak manusia, terutama yang berhubungan dengan parenting, mengenai mindset diri, kemudian perbedaan raw dengan fixed mindset, dan bagaimana ini yang penting adalah bagaimana mengenali jebakan-jebakan mindset. Ini tema yang nanti di tanggal 19 ya. Kemudian teman-teman nanti di tanggal 26 ini juga sangat-sangat diminati adalah bagaimana membangun rasa percaya diri pada anak. Jadi kalau sudah mindset Anda sudah bagus, bagaimana Anda aplikasikan kepada keluarga Anda, anak Anda, untuk apa membantu dia lebih percaya diri pada anak Anda. Ini ada tekniknya, itu nanti akan dibahas oleh Kang Asep Ergan nanti tentang pengertian percaya diri, kemudian komponen-komponen percaya diri, dan yang terpenting adalah kompetensi yang perlu dimiliki orang tua untuk membangun rasa percaya diri anak. Nah, ini akan nanti di tanggal 26. Kemudian di 2 November ini berkelanjutan adalah membangun fungsi eksekutif pada anak. Jadi bisa mandiri, dan nanti Anda bagaimana cara melatihnya ya, cara membuat skrip untuk membangun fungsi eksekutif pada anak. Demikian Kang Asep. Nanti akan saya share di grup nanti ya. Baik, terima kasih Pak Kai. Nah, jadi teman-teman tadi ada berbicara tentang growth mindset, fixed mindset. Nah, itu juga ada kaitannya tuh dengan tema konseling keluarga ini ya, tema kesehatan mental dalam keluarga ini. Jadi kita sedikit, kalau orang-orang di keluarga si orang tua memandang anaknya menggunakan pendekatan fixed mindset, maka dia ngelihat, nggak mau dia, anak saya udah kayak gitu ya, udah nggak usah diapa-apain, emang udah kayak gitu kok, kan begitu. Jadi banyak orang anak-anak yang akhirnya tidak tangguh karena orang tuanya memandang bahwa anak saya cuma segitu, ya udah nggak usah diapa-apain, percuma diapa-apain juga dia akan segitu. Nah, kalau kita punya pandangan seperti itu, ya maka seakan-akan sudah tidak perlu lagi pembelajaran, sudah tidak perlu lagi pembiasaan, ya sudah tidak perlu lagi gitu upaya-upaya pembelajaran di dalam rumah. Sama juga kita misalnya mempunyai pandangan gitu terhadap pasangan saya udah gitu lah, ngapain lah, udah percuma. Nah, kalau udah kayak gitu ya repot juga gitu. Berarti fixed mindset ini membahayakan juga di dalam tema-tema berkeluarga. Nah, jadi kita perlu berubah dari fixed mindset ke growth mindset. Dan untuk kita bisa mengeksplorasi, mendiskusikannya, silakan Anda hadir di webinar pada tanggal 19 Oktober di hari Kamis malam Jumat depan. Kita lanjut saja kepada pertanyaan dari Fadilah Ramawati. Mohon izin bertanya Pak Asep, untuk tema tangguh dalam keluarga saat perilaku bermasalah dibiarkan, dan karena itu si person yang bermasalah jadi tampak mendapatkan pembenaran. Masalah ini dimulainya dari mana Pak Asep? Saya rasa alih-alih kita berpikir masalah, lebih baik kita berpikir gini, apa sih perilaku baik yang perlu ada di dalam keluarga ini, gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi bukan persoalannya ada masalah, ada perilaku bermasalah atau tidak, tetapi apa sih yang perlu ada di dalam relasi ini. Jadi fokusnya ke situ dulu. Oh, kenapa terjadi perilaku bermasalah dibiarkan? Nah, berarti di situ ada beberapa kompetensi, ada beberapa perilaku, ada beberapa pengetahuan, ada beberapa keterampilan yang belum ada di dalam keluarga ini. Nah, jadi kalau saya sih alih-alih nyari masalah, saya melihat aja apa yang belum diajarkan,
apa yang belum dimiliki, apa yang belum menjadi kompetensi yang perlu dilatih di dalam keluarga itu. Nah, sehingga kalau melihatnya dari sudut pandang itu, maka tidak ada kita mengatakan pembenaran atau pembelaan gitu. Tapi kita melihat bahwa uh, orang ini bisa jadi perilaku ini cocok, tetapi kelak di dalam dunia yang lebih besar, di dalam tema yang lebih besar, dia inkompeten yang ujung-ujungnya dia akan ambruk di suatu saat. Nah, jadi mengantisipasi ke depan lebih baik kita mengajarkannya sejak saat ini sehingga orang ini mempunyai ragam perilaku yang benar supaya dia mempunyai kompetensi mengarungi kehidupan dengan cara yang nyaman. Demikian Bu Fadilah Rahmawati. Berikutnya dari Abdur Rauf. Izin tanya Coach, bagaimana pandangan Coach dengan banyaknya kasus remaja yang kurang tangguh dan efeknya ada aja yang mencelakakan diri, baik ke arah pergaulan bebas maupun self-harm. Ya, jadi memang kalau menurut saya sih dari zaman dulu juga ada aja remaja yang kurang tangguh. Nah, remaja yang kurang tangguh ini disebabkan juga sama dari zaman dulu sampai sekarang sama. Artinya adalah perilaku yang orang tuanya laissez-faire gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai teorinya Bomrin itu jadi ada Bomrin itu kan membagi pola perilaku orang tua itu. Yang pertama adalah apakah orang tua itu adalah memberikan batasan, yang kedua apakah orang tua itu adalah memberikan kepedulian. Nah, terlalu banyak peduli akhirnya membiarkan anak tanpa batasan alias memanjakan. Nah, dari perilaku memanjakan ini sehingga anak-anak itu karena tidak punya batasan maka banyak perilaku tertentu resikonya diambil alih oleh orang tuanya. Nah, karena resikonya diambil alih oleh orang tuanya, dia tidak pernah belajar dari awal untuk belajar menghadapi resiko, belajar menganalisa resiko, belajar kemudian mengalihkan. Nah, sehingga ujung-ujungnya ya kecil dan beresiko kecil pun dalam kehidupan dia menjadi rapuh gitu ya, atau kurang tangguh. Nah, efeknya kepada mencelakakan diri. Kenapa efeknya ke mencelakakan diri? Ya karena tadi dia langsung merasa tidak berdaya. Ketimbang menyadari tidak berdaya, mendingan dia mencelakakan diri gitu. Mencelakakan diri dalam rangka apa? Dalam rangka satu-satunya cara yang dimiliki oleh orang-orang anak-anak yang dimanjakan oleh orang tua adalah mendapatkan perhatian. Sayangnya perhatian-perhatian yang biasa digunakan adalah perhatian-perhatian dalam bentuk negatif. Kira-kira begitu kalau perlu dijelaskan dinamika psikologinya, Pak Abdul Rauf. Nah, berikutnya Bukti tolong dimatikan ya. Pakai tolong dimatikan dulu pakai. Nah, kemudian ini Bu Diana Mutia, ya, Dr. Diana Mutia dari UIN Jakarta, Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Bagaimana caranya membantu pihak lain, katakanlah teman kantor, di mana ia istri pejabat yang memiliki tekanan dari suaminya yang pejabat yang berpoligami. Namun sepertinya ia tidak menyadari adanya kondisi dirinya tersebut yang perlu dibantu, di mana secara medis tidak ada masalah, namun ia merasa ada gangguan dalam dirinya. Nah, ini menjadi menarik nih. Ini kan berarti nih, kalau kita salah-salah langkah, ini kita bisa dianggap turut campur urusan orang. Nah, berarti gimana caranya? Nah, saya kan juga sering kali itu Bu Diana ya, turut campur urusan keluarga saya yang banyak itu. Ya rumusnya turut campur ada dua. Yang pertama adalah akrab. Jadi bangun keakraban dulu sampai orang itu kemudian saking rasa akrabnya sama kita mau curhat, bercerita tentang tema itu. Nah, itu berarti udah punya pintu masuk. Yang kedua, ya berarti siap resiko gitu aja. Karena resikonya yang kita dicurhatin itu kan berarti tahu rahasianya, tahu ininya. Kita juga barangkali akan orang yang bersangkutan juga bisa jadi ya, karena saking percaya sama kita, dia akan lengket itu. Nah, lengketnya tuh bukan hanya kayak perangkot saja, bisa juga lengketnya kayak lintah. Nah, berarti kita harus siap tuh. Nah, selama kita siap dengan dua hal itu, oke saja, jalankan saja. Dari pengalaman pribadi sih begitu Bu Dr. Diana. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Berikutnya pertanyaan dari Bu Ani Mardiani Bogor. Izin bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang bipolar sehingga ada 3 anaknya yang depresi? Bagaimana sikap kita menghadapi ortu dan saudara? Hatur nuhun. Waduh, ini justru jadi yang menarik.
Nah, Bu Ani sendiri kan kalau ini pertanyaan dari Bu Ani dan ini adalah berarti orang tuanya, berarti kan orang tuanya yang Bu Ani nih. Nah, tolong dijawab dulu, apakah ini orang tua tuh orang tua Bu Ani atau orang tua orang lain gitu. Nah, jadi 3 anak depresi itu bukan anaknya seseorang, anaknya klien gitu. Nah, ini mungkin tolong dijawab dulu Baik, karena pertanyaan ini agak bisa ditafsirkan siap-siap ganda. kan. Nanti Bu Ani silakan kalau mau berdialog langsung sama Kang Asep, Bu Ani Mardiani silakan siap. Ini juga Kang tema Asep, menarik. ketika kita pegang terhadap anak agar mandiri, apa yang harus kita lakukan agar anak tidak merasa sakit hati? Nah, sederhana, sakit hati pun bagian yang perlu dipelajari anak. Ya, jadi anak anak gini, mohon maaf. Anak itu perlu ada emosi takut, perlu ada emosi cemas, perlu ada emosi sakit hati, perlu ada emosi. Anak perlu mengalami semua emosi. Jadi yang benar itu bukan anak hanya berada di dalam emosi-emosi yang menyenangkan saja. Nah, karena dalam kehidupan seluruh emosi selama itu adalah cocok dengan situasi, ya, klop dengan pemicu situasi pemicunya, nggak ada masalah gitu. Mau emosi marah, emosi sedih, emosi malu gitu ya, emosi kecewa, emosi kesal, selama terbitnya emosi itu memang klop dengan situasi dan selama si anak yang bersangkutan adalah terdidik juga, tahu bagaimana kalau dia mengalami kecewa apa yang dilakukan, kalau dia marah apa yang dilakukan, kalau dia sedih apa yang dilakukan. Selama dia tahu persis, dia punya event skema apa yang perlu dilakukan kalau dia mengalami emosi-emosi tertentu, maka itu oke. Nah, jadi ada masalah gitu karena sakit hati pun perlu dipelajari, tega pun perlu dipelajari. Jadi orang tua kadang-kala juga bukan dalam pengertian Anda menjadi orang tua yang populer. Orang tua yang baik bukan orang tua yang populer. Pada waktu Anda misalnya membatasi jajan anak Anda, pada waktu Anda membatasi misalnya saja gadget anak Anda, ya, jam bergadget bagi anak Anda. Ketika Anda membatasi misalnya jam bermain anak Anda, pembatasan-pembatasan seperti itu bisa jadi membuat kesal. Tetapi membuat kesal pun adalah bagian dari pekerjaan yang namanya mendidik anak. Karena apa intinya? Anak tahu kesal, anak tahu bagaimana mengelola kekesalan, dan anak tahu bagaimana dia kemudian beradaptasi. Nah, jadi kalau menurut saya, ketika kita tega terhadap anak agar mandiri, apa yang kita lakukan adalah tidak merasa sakit hati, ya berarti perlu ada penjelasan kenapa kita melakukan ini, kenapa ada aturan seperti ini. Nah, berarti ada penjelasan dulu sehingga dimengerti oleh anak, dan di area-area tertentu ada hal yang barangkali tidak bisa dibantah, ada yang tidak bisa dinego. Demikian Baik, dari pertanyaan ini Teja. yang Berikutnya, Ibu Ani Kang, ini ternyata Bu Ani menunjukkan bahwa itu adalah orang tua saya. baik, nanti saya jawab. Sebelum saya jawab pertanyaan Bu Ani, saya jawab dulu pertanyaan Anissa. Bagaimana tips mengajak anak remaja yang tidak mau ke psikolog, bahkan orang tuanya sudah mencoba membujuk namun tidak berhasil? Anak menolak untuk melanjutkan skripsi. Nah, ya memang anak yang menolak untuk melanjutkan skripsi ini sebenarnya kan berarti, ya kenapa harus ke psikolog gitu kan si anak nganggap nih, waduh, ke psikolog emang gua masalah, emang gua gila. Bisa jadi ada penolakan seperti itu. Nah, kadangkala kita ada anak tidak mengerjakan skripsi. Anak tidak mengerjakan skripsi itu dari beberapa pengalaman saya, macam-macam tuh. Ya, ini pengalaman saya ketika saya membantu beberapa kasus-kasus dengan mahasiswanya dari 3 perguruan tinggi besar, UI, ITB, ya, dan IPB. Nah, itu kampusnya Pak Kaimudin itu, kampusnya kawan saya yang saya sebutin tadi itu. Dokter hewan. Ya, jadi dokter hewan ya. Nah, ini kenapa banyak kasus-kasus ya anak-anak semester 7 ya, dia tidak mau melanjutkan gitu, dibiarin aja tuh skripsinya nganggur. Nah, itu macam-macam sih penyebabnya. Variabel paling banyak bosan. Nah, yang paling gampang bosan di antara mahasiswa yang gimana? Yang dari SD-nya pakai kursus, pakai les, SMP pakai kursus, pakai les,
SMA pakai kursus, pakai les. Waduh, itu orang-orang yang pakai kursus, pakai les itu seakan-akan hidupnya itu cuma belajar dan belajar saja gitu ya. Jadi tidak ada variasinya. Jadi mereka tuh akhirnya mutung aja. Nah, berarti orang-orang ini apakah mengalami kesulitannya dalam bikin skripsinya? Enggak. Mereka mengalami sebuah fenomena yang namanya burnout. Ya. Nah, burnout itu tadi jadi ada apa ya? Ada tema di emosi, ada tema di motivasi. Ya. Nah, gimana ngadepin orang burnout? Jadi kan itu pertanyaannya. Gimana nih ngadepin misalnya mahasiswa yang burnout? Nah, orang yang burnout ini perlu dilakukan pendekatannya lebih berat dibandingkan ngadepin orang yang menolak gitu ya. Karena orang yang burnout, salah satu ciri dari burnout depersonalisasi. Depersonalisasi itu udah kehilangan empati, udah kehilangan sifat keorangannya. Nah, berarti ngadepin yang mahasiswa-mahasiswa yang burnout ini benar-benar perlu pendekatan ekstra. Nah, perlu kita diakrabi oleh yang bersangkutan. Nah, jadi kalau kita melakukan udah harus burnout itu melampaui dari distres ya, ditambah lagi ada depersonalisasi, udah gitu diperlakukan dengan tekanan-tekanan baru, makin ribet urus. Jadi seringkali yang saya lakukan kalau misalnya ini adalah banyak orang tua saya konselingnya orang tua justru nih. Oke, kamu pengen anak kamu sejahtera jiwa apa enggak? Itu dulu deh, jangan pengen lulus atau tidak. Pengen, kalau kamu cuma pengen lulus, langkah yang akan kamu lakukan apalagi pakai pemaksaan pasti gagal, pasti batal, pasti ambrol. Jadi dalam tema ini kalau orang burnout itu yang diselamatkan tuh diri pribadi si anak yang bersangkutan, diri mahasiswa yang bersangkutan. Itu harus diselamatkan dulu sebagai manusianya dulu yang dia selamatkan, bukan sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu cuma peran aja. Nah, kalau udah dia sadar diri ini diri, nah nanti terserah dia apakah mau melanjutkan skripsi. Tetapi bagi orang tua terpenting adalah uh, lulus. Banyak orang tua mentargetkan lulus. Sebenarnya bukan. Kalau kita mau lebih luas, targetkan kepada anak menjadi mandiri dalam kehidupan. Mandiri dalam kehidupan banyak ragam cara. Ya, enggak harus lulus skripsi gitu. Bisa jadi anak punya jalur. Nah, saya ingin berkisah nih. Jadi banyak anak-anak tertentu setelah dia diterima kuliah di perguruan tinggi hebat, dia memandang kayaknya nih gua nikmati nih, memang gua bisa dapat nilai 3,5, 3,75, IPK gue bagus. Tapi jujur aja kayaknya gua salah nih, bukan ini yang gue cari gitu. Setelah gue ngobrol kiri kanan, ternyata yang gue cari bukan ini. Nah, akhirnya si orang yang bersangkutan, si mahasiswa yang bersangkutan menggeluti hal lainnya, bukan skripsinya itu, bukan jurusannya itu. Seperti teman saya yang dari Jeneponto tadi. Jadi dia yang teman saya dari Jeneponto bukan sarjana pendidikan, bukan sarjana pendidikan IPA, bukan sarjana pendidikan kimia, bukan sarjana pendidikan biologi, tetapi karena senang dia ngajar, lulus dari IPB, bukan belajar jadi dokter hewan dia, malah dia buka kursus gitu ya. Dan kursusnya di Bogor dikenal, orang seneng banget dengan kursus dia gitu ya, karena cara pembelajarannya, cara pengajarannya oke kan gitu. Itu kalau waduh, untung aja dia bukan generasi sekarang. Kalau generasi jadul mungkin untungnya juga dia jauh dari orang tuanya yang ada di Jeneponto. Nah, sehingga barangkali karena kayak gitu dia tidak membuat orang tuanya tertekan, karena bagi orang tuanya terpenting kamu mandiri, bukan kamu jadi dokter hewan, bukan kamu jadi sarjana IPB. Nah, ini beda. Nah, kalau saya lebih baik, ujung-ujungnya dari kuliah atau apapun kemandirian. Diskusinya adalah kemandirian. Saya punya cerita, saudara saya sendiri nih. Ini lebih dahsyat. Orang tuanya wakil rektor. Coba kurang kayak gimana. Orang tuanya wakil rektor. Pernah menjadi dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Anaknya kuliah nih, ceritanya nih di salah satu institut teknik terkenal ya di Bandung. Nah, sampai semester 7 ceritanya nih anak nih bilang, oh lagi bikin skripsi. Karena dosennya ini ngajak proyeknya bikin skripsi. Saya udah curiga, ini kayaknya pelarian nih. Nah, beda nih antara laporan anak dengan orang tuanya dengan hasil penyelidikan saya. Hasil penyelidikan saya, anak ini sebenarnya udah males kuliah dan dia udah senang dengan dunia-dunia YouTuber.
dunia media digital, bikin konten, bikin apa dan segala macam. Jadi dari data intelijen yang saya kumpulkan ya karena saya punya banyak teman polisi gitu ya. Diketahui nih anak ini udah jadi YouTuber Kang Asep nih katanya nih. Udah mencari uang dari ini. Nah si orang tuanya udah kuliah anak ini sampai 20 semester. Nah, kan udah nggak mungkin gitu. Mana ada diperbolehkan oleh kampus kuliah sampai 20 semester. Nggak ada. Gitu. Bohongin karena orang tuanya nggak mau lihat kenyataan bahwa anaknya sebenarnya udah dianggap DO kan gitu. Si anak kayaknya nggak pernah mau pulang ke rumah, kabur-kaburan. Nah, suatu kali saya lihat, saya bilang nih sama si wakil rektor, Anda kan wakil rektor, Anda tahu aturannya. Kita kan bisa lihat itu, coba dicek di nomor induk mahasiswanya kan udah nggak ada, dia udah dihapus itu nggak mungkin dia masih kuliah. Apa jawaban-jawaban ini enggak? Anda harus menerima kenyataan bahwa anak Anda sebenarnya tidak sedang kuliah dan anak Anda DO. Terima dulu itu kenyataan itu. Nggak mau dia. Masih bawa istrinya saya ajak. Mau nggak Anda pengen sembuh nih secara keluarga? Karena anak Anda akhirnya kalau pulang ke rumah cuma diam di rumah, nggak berani keluar rumah. Karena apa? Dia tahu bahwa kedua orang tuanya berbohong. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Saya dengan istri, ketemu dengan istrinya si Warek ini, saya ajak ke tempat si anak itu. Anak itu bekerja, anak itu punya uang gitu ya, dari tema-tema digital, marketing gitu. Nah, lihat nih anak Anda udah berkarya. Dan lihat berapa uang yang di-create anak Anda. Andai kata anak Anda dulu jadi sarjana teknik, uang yang di-create pun sama dengan uang yang di-create sekarang ini. Yang Anda persoalkan itu adalah kesarjanaannya atau kemandiriannya. Baru tuh keluarga itu adalah bisa menerima. Nah, si anak itu karena ngerasa diterima dia sekarang ini, yang dia juga orang tuanya bisa menerima walaupun ya tadinya mempermasalahkan, akhirnya sekarang anak itu menjadi sehat mental, berani gaul lagi, berani keluar dari rumah, berani ngobrol dengan tetangga, ya, berani ngobrol katakanlah di masyarakat. Jadi banyak tema-tema menjawab pertanyaan Anissa itu banyak orang-orang yang mengalami burnout, mahasiswa yang mengalami burnout di tema-tema. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda. Berikutnya, Asihkam. Asihkam. Izin tanya Kang, apa yang harus disarankan dilakukan kepada ibu dan terhadap anak lakinya? Family saya yang sudah menikah punya anak tapi kondisi depresi karena jobless. Jobless ya. Ya sederhananya saja gini, yang pertama barangkali apakah betul depresi? Nah, karena ketika kita depresi itu adalah sebuah istilah yang mengerikan itu kalau di dalam tema psikologi. Depresi itu ciri-cirinya tuh banyak gitu ya. Bukan hanya sekedar murung. Kalau misalnya murung dianggap depresi, ACP Lugan depresi terus dong gitu ya. Karena ACP Lugan itu pemurung gitu orangnya. Kalau udah di rumah sendirian, ngamar ya di kamar, ya, pemurung kalau kata istri saya. Padahal yang saya lakukan adalah baca buku gitu kan. Nah, kan repot gitu kalau ciri baru murung doang dia. Recording in progress. Sebelum ada pikiran-pikiran seperti itu, cuma sekedar orang itu lebih banyak di dalam kamar, nggak bisa dikatakan sebagai seorang yang depresi. Nah, saya punya adik sepupu, kerjaannya di dunia digital marketing, setiap hari dia di kamar aja tuh dengan komputernya, kan bisa mengatakan dia depresi. Ya. Nah, jobless. Nah, berarti kalau di dalam tema ini, berarti kan jobless. Nah, jobless itu kan tidak ada pekerjaan. Jobless itu belum tentu moneyless. Ya. Nah, saya ingin tanya, orang ini jobless atau moneyless? Saya juga jobless, ya, nggak punya pekerjaan banyak. Tuh. Dalam satu bulan barangkali saya nggak punya pekerjaan, ya beberapa lebih banyak hari yang tidak ada pekerjaan. Ya, tetapi tidak moneyless gitu. Nah, apakah orang ini jobless atau moneyless, nggak punya uang gitu? Karena banyak juga orang yang punya pekerjaan nggak punya uang juga, ada juga gitu. Karena ini yang mana dia yang ada maksud. Kalau dua-duanya iya nggak punya, ya, iya nggak punya uang, berarti tadi itu berarti tekanan keluarga ini kan perlu lihat. Nah, ada dukungan sosial. Nah, karena di sini eh,
Berarti apakah si ibu bisa memberi dukungan sosial sementara gitu ya. Sehingga si anak laki-laki ini adalah bisa mendapatkan hal-hal tertentu yang menghasilkan penghasilan. Nah, umumnya orang-orang, mohon maaf nih, tidak sedikit orang itu yang kadang-kala seringkali ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dia ambil. Tetapi tadi, saya nggak mau kalau pekerjaan kayak gitu walaupun ada duitnya. Saya cuma mau pekerjaan ini. Nah, tidak sedikit banyak orang yang begitu. Sehingga bukan tidak ada pekerjaan, tetapi banyak orang yang kemudian membuat batasan-batasan pada dirinya, sehingga akhirnya dia lebih memilih, lebih baik gua jobless dan depresi ketimbang gua mendapatkan pekerjaan tetapi itu bukan passion gua, ketimbang gua dapat pekerjaan tetapi itu bukan gue banget lah. Nah ini tentunya saja kalau dilihat dari kesehatan mental ya nggak bijak. Orang yang sehat mental lebih lihat lebih baik saya mempunyai pekerjaan dan saya bisa bertanggung jawab terhadap tuntutan peran saya meskipun saya mengalami sedikit tidak nyaman. Ketimbang lebih baik gua banyak tidak nyaman timbang gua harus bekerja tapi pekerjaan itu. Nah, otomatis kalau kita bicara kesehatan mental, orang yang lebih memilih tidak bekerja, gua lebih baik nggak bekerja dan depresi, ya, timbang gua bekerja tetap pekerjaan gua nggak sukai, jelas orang ini ya terganggu lah kesehatan mentalnya. Berarti apa yang perlu disarankan kepada keluarganya, kepada ibunya, ya pertama berarti dia tetap menyayangi si anak laki-laki yang sedang terpuruk ini dan pelan-pelan barangkali mengajak si anak laki-laki untuk ngeliat gitu ragam peluang yang sebenarnya bisa dia isi dengan melihat yang namanya potensi-potensi yang sudah dimiliki, kompetensi yang sudah dimiliki, tetapi belum diperkarkan menjadi uang. Saya kasih contoh ini nih. Saya kasih contoh ya. Saya kan dikenal orang sebagai psikolog. Tapi banyak orang yang nggak tahu gitu. Saya juga termasuk orang-orang yang seringkali menjadi jomblang. Jadi kalau ada orang yang cowok-cewek, cowok-cowok tolak, kamu ditolak sama siapa? Oh, sama perempuan yang mana? Kamu pengen diterima sama keluarga itu bisa. Selama kamu ngikutin saran saya, insya Allah minggu depan dia nyesel lah nolak kamu. Saya punya keterampilan begitu. Nah, keterampilan kayak gitu selama ini bisa jadi ya cuma keterampilan pribadi aja gitu yang orang-orang tahunya juga beberapa orang yang sangat kenal saya. Lama kelamaan saya ngelihat keterampilan ini kayaknya dipertukarkan bisa jadi tuh gitu ya. Nah, ada beberapa orang gue pengen nih supaya anak gue nih kalau ngelamar kasih tolak gimana caranya. Kayak gini aja deh. Audionya kan, audionya Ya, sebentar. ya. Nah jadi, selama saya mau mengatakan mau menukar kan jadi uang apapun. Nah problemnya di kita banyak kompetensi tapi ketika ada orang yang bertukar kita nggak mau. Contoh, saya nih, ini malah saya lagi kayak gini nih ada SMS nih ya, ada texting lewat WhatsApp. Pak, kalau saya mau konsultasi dengan cara X, gimana? Itu kan sebenarnya tawaran itu. Tawaran yang tadinya barangkali saya tidak memberikan ruang seperti itu. Nah, sekarang saya mau nggak gitu ya, bertukar. Nah, kalau terjadi pertukaran ada uang. Nah, tantangan di sejumlah orang yang jobless itu pertukaran tuh banyak. Tapi kadang-kadang kita milih hanya mau melakukan pertukaran yang sedang dalam pekerjaan yang kemarin kita belum di PHK itu. Jadi tantangannya buat Kam, ya Asih Kam ini berarti gimana caranya membantu si ibu ini? Pertama adalah apa ya? Tetap dia perlu support anaknya, dukung anaknya, dan di sisi lain di sini karena juga ada istrinya, berarti diskusi sama istri dari anaknya, sehingga untuk sementara dia dan istri anaknya ini adalah bisa mendukung sementara katakan saja si anak laki-laki ini adalah membutuhkan bangkit kembali dari keterpurukan ini. Support sistem, dukungan sosial ya dari orang-orang yang bisa jadi dekat dengan si anak laki-laki ini sehingga bisa memberikan pemahaman, memberikan pengertian yang ujung-ujungnya dia adalah bisa bangkit kembali. Demikian. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Saya menghadapi punya ibu yang mengalami bipolar. Nah, berarti kalau Anda punya ibu yang bipolar jadi simple nih, ya.
Simple tuh maksudnya gini, sama aja. Saya punya ibu. Nah, ibu saya saat ini kalau dilihat dari sejumlah gejala-gejalanya dan saya ngobrol dengan senior, psikiater senior, kalau gejala-gejala ini yang sering kali muncul apa nih teh gitu ya. Oh, itu mah ibu kamu ngalami Alzheimer tuh. Nah, udah karena saya sudah tahu ibu saya mengalami Alzheimer, simple aja. Jadi saya alih-alih pengen menyembuhkan ibu saya enggak. Saya melatih seluruh keluarga yang dekat dengan ibu saya, ya termasuk saya, istri saya, karena juga kebetulan ibu saya adalah tinggal di Garut dan di sana juga ada adik sepupu saya yang kemudian juga karena punya usahanya dekat dengan rumah saya, ya bersedialah kakak saya mau udah kerja aja, biarin ibunya nih karena juga ibu saya juga katanya. Ibu Kang Asep itu kan ibu saya sejak anak-anak, saya sudah kayak anak aja dengan ibu saya. Nah, jadi saya latih aja tuh gimana cara menyikapinya, gimana cara ininya. Nah, sehingga ya dia nyantai-nyantai aja gitu. Alih-alih punya pikiran pengen ngubah anak ini. Nah, jadi di dalam tema ini berarti tantangan bagi Teh Ani Mardiani adalah eh, memandang ya biasa saja gitu. Oh orang tua bipolar, udah biasa aja nggak apa-apa. Jadi lalu kita perannya ngapain? Nggak, jangan terjebak ke dalam gelar-gelar bipolar atau apapun. Nggak perlu takut. Yang paling penting adalah gimana caranya ngadepin. Oh, kalau lagi kayak gini ngadepinnya gimana? Kalau ngadepi gini ngadepinnya kayak gimana? Oh kalau dia lagi muncul misalnya bipolar itu kan dua polar, dua kutub. Dulu mah istilahnya manis depresif. Manis adalah ketika orang lagi senang, ya happy, depresif berarti adalah ada periode murung. Nah, berarti terpenting adalah Anda tahu tuh ketika swing mood itu apa yang perlu Anda lakukan. Nah, berarti adalah yang perlu warasnya kita gitu ya. Jangan kita pengen ngewarasin orang tua kita. Yang perlu warasnya kita artinya adalah kita punya ragam pilihan cara selain kita kesel, selain kita sedih, selain kita menangisi diri karena orang tua kita mengalami tema ini. Ya, kemudian yang kedua, nah ini kan adalah mengakibatkan kepada anak-anaknya kan gitu ya. Nah, dulu barangkali wajar karena kita sebagai anak-anak, tapi kan kita udah remaja nih. Nah, ada 3 anaknya yang depresi. Nah, sekarang berarti kalau 3 anaknya yang depresi ini kenapa? Bukan karena orang tuanya bipolar sebenarnya, karena dia tidak mendapatkan pengasuhan sehingga bisa menghadapi orang tuanya, sehingga dia bisa relatif lebih nyaman. Nah, berarti apa nih yang perlu kita lakukan terhadap saudara? Nah, kalau terhadap ibu tengah tadi, kalau terhadap saudara berarti lihat, nah depresinya kalau terkena stimulus apa? Oh, ternyata nih, berarti apa yang perlu dilakukan? Melatih pelan-pelan keterampilan saudara-saudara kita ini supaya adalah dia bisa mengatasi tekanan demi tekanan yang ada. Berarti mau tidak mau Anda perlu menganalisa nih tekanan-tekanan apa saja yang dialami oleh saudara-saudara Anda dan melihat juga apakah dia sudah mempunyai kompetensi. Nah, kalau belum berarti Anda kasih feedback dan Anda bikin latihan kepada yang bersangkutan. Demikian. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Widya Stuti. Oke, sebentar saya lihat dulu nih, Ibu Widya Stuti. Suami nyaman tanpa penghasilan, efek pandemi belum bisa keluar, dan tidak mau mengambil pekerjaan lain, sudah mertua nasihati, karakter keras, kepala kuat. Nah, ini ngeluhnya ke siapa nih? Siapa? Suami saya, gitu kan? Suaminya efek pandemi belum nak. Kalau kayak gini, ya. Nah, ini kan kenapa nyaman tanpa penghasilan, gitu? Karena tadi berarti kan ada support system yang cukup, ya. Sudah mertua nasihati karakter kepala keras kepala kuat. Nah, berarti suami ini berarti mengalami gangguan dalam kesehatan mental. Nah, gangguannya apa ya? Tadi kan tidak tangguh terhadap tekanan karena kan harus cari pekerjaan baru gitu kan. Mau mengambil pekerjaan. Kenapa nggak mau? Tadi bisa jadi tuh ada tema-tema pekerjaan yang lalu bisa jadi adalah membanggakan, pekerjaan yang lalu adalah ada gengsinya tinggi, sementara pekerjaan yang baru tidak. Nah, berarti ya sebelum
ya mau tidak mau dalam istilahnya family terapinya Virginia Satir, si suami ini adalah identified person. Jadi orang yang sebenarnya adalah memang perlu kita bantu. Nah, berarti ya perlu ada pendekatan khusus, ngobrol khusus. Nah, di sisi lain, alih-alih berharap menunggu ini, nah tentunya saja kan nih rumah tangganya kan terpengaruh nih. Istri terpengaruh, anak terpengaruh. Nah, berarti gimana caranya nih? Supaya tadi peran-peran yang tadinya oleh si suami yang akibat bekerja ini untuk sementara bisa diambil alih atau dibagi di antara anggota-anggota keluarga yang ada. Sampai si suaminya ini pelan-pelan bisa berubah. Dan kalaupun suaminya tidak mau berubah, tetapi keluarga ini karena udah berubah menghadapi si suami yang seperti ini, akhirnya tema-tema tadi sudah tidak dipermasalahkan. Oke, baik. Baik Bu Ani, sekarang Mama tinggal dengan saya dan masih konsumsi obat. Ya memang perlu Bu, ya namanya juga bipolar ya. Anaknya 7 ya, kembali tinggal nanti dilihat gitu mana yang paling banyak depresinya, mana yang itu ngefek ke mana itu yang paling ngefek barangkali ke pribadinya, ke perilakunya. Fokus, nah otomatis kan nanti gini nih di antara anak yang 7 nih ada anak tertentu yang jago, yang kompeten dalam hal tertentu, tetapi lemah dalam hal lain. Nah, itu bisa tuker aja gitu. Sehingga gurunya itu bisa di antara yang 7 orang itu. Demikian Bu Ani Mardiani. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari Google Form yang sudah sudah dipilah ya. Ini saya akan coba bacakan saja, saya akan perlihatkan saja saya akan perlihatkan ya. Nah, ini saya udah dibuat di sini. Nah, oke. Adakah hal yang paling utama dilakukan dalam membangun kesehatan mental?